Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya serta para pemirsa di mana saja berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam, atau biasa kita menyebut biasanya Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihi salam. Pak Guru langsung menyampaikan. Mari kita simak, kita dengarkan, kita pahami, dan kita ambil hikmah serta pelajarannya. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di Palestina tanpa seorang ayah. Hal ini membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ibu Nabi Isa bernama Maryam binti Imron. Sejak kecil Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Seperti pernah Pak Guru ceritakan dalam kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ibunya bernama Maryam binti Imron. Sejak kecil Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Oleh Nabi Zakaria, Maryam ditempatkan di sebuah mihrab. Di mana? Di sebuah mihrab. Apa itu mihrab? Yaitu tempat yang mulia yang berada di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi putri yang sehat dan solihah. Ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di mihrabnya itu. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang mengetahui bahwa dia akan mengandung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam merasa sedih dan sangat cemas. Menjelang kelahiran bayi, ia segera meninggalkan rumah mencari tempat yang sepi agar terjauh dari ejekan dan cemoohan serta fitnah. Kemudian di bawah sebatang pohon kurma, Maryam melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Isa. Tempat itu kemudian dinamakan Baitul Lahmi, yang artinya adalah tempat lahir, atau biasa ada orang juga yang menyebut Bethlehem ya, Baitul Lahmi. Oleh penduduk kampung, Maryam dituduh dan difitnah, tetapi bayi Isa dapat menyelamatkan ibunya. Kenapa? Dengan ucapan yang fasih bahwa ibunya tidak melakukan kesalahan. Bayinya bisa berbicara itu. Kejadian tersebut adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Maryam ayat 30 ya, disimak ini. Qala inni Abdullah. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 30. Nah, para pemirsa dan anak-anak semuanya, setelah usia Nabi Isa kurang lebih 30 tahun, dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi Isa. Apa itu namanya? Kitab Injil. Ya. Kitab Injil berisi tentang ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, kitab Injil juga mengabarkan akan datang suatu saat nanti seorang nabi dan rasul terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW kelak kemudian, yang akan menyempurnakan ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini macam-macam mukjizatnya, mohon diperhatikan dengan baik ya. Antara lain ini, 1.
pada waktu bayi Nabi Isa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bisa berbicara saat orang-orang mencela ibunya Maryam. Kemudian yang kedua, diberi kitab Injil untuk pedoman bagi umatnya. Ini mukjizat kedua. Kemudian mukjizat yang ketiga, dapat membuat burung dari tanah dan bisa terbang. Kemudian yang keempat, dapat menyembuhkan orang sakit kusta dan buta atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dengan doanya dikabulkan menurunkan makanan dari langit yang bernama manna dan salwa. Kemudian yang keenam, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Isa. Kemudian yang ketujuh, mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan dakwahnya. Maka dulu pernah kita pelajari, namanya Rasul termasuk ulul azmi. Nah, Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel kembali kepada syariat Nabi Musa alaihissalam yang telah dirusak kemurniannya. Mereka menambah dan mengurangi hukum sesuai dengan kepentingan mereka. Melihat hal tersebut, maka para pendeta dan pemuka agama Bani Israel merasa terancam. Mereka takut kebohongan mereka itu akan terbongkar. Karena itu mereka sepakat menentang Nabi Isa alaihissalam dengan cara menghasut rakyat dan menyebarkan fitnah tentang Nabi Isa alaihissalam. Sedikit sekali kaum Yahudi yang menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka hanya berjumlah 12 orang. Berapa? Jumlahnya 12 orang. Mereka menerima dakwah Nabi Isa alaihissalam. 12 orang itu senantiasa mendampingi Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian disebut mereka itu kaum Hawariyun. Kaum apa? Kaum Hawariyun. Nah, para pemuka Yahudi memfitnah Nabi Isa alaihissalam di hadapan penguasa Romawi. Apa itu fitnahnya? Bahwa Nabi Isa alaihissalam telah memecah belah bangsa Yahudi. Penguasa Romawi termakan hasutan tersebut, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mendengar akan dibunuh, Nabi Isa alaihissalam bersembunyi di sebuah rumah. Namun ada seorang yang bernama Yudas Iskariot atau Yahuza, salah satu pengikutnya, berkhianat dan memberitahukan tentang persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas pengkhianatan Yudas Iskariot tadi dengan menyerupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga kaum Yahudi mengira bahwa Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian membunuh dan menangkap dan membunuhnya. Akhirnya Yudas disalib di sebuah bukit yang namanya Golgota. Bukit apa namanya? Golgota. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad atau yang disebut dengan Muhammad. Nabi dan Rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam itulah penutup Rasul dan para Nabi, Khotamul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syaff ayat 6. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang bernama Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad." Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Kemudian Allah juga berfirman pada ayat yang lain
Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 72. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, keteladanan yang diambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam antara lain: pertama, bersikap sabar, optimis, tidak mudah putus asa, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu berbakti kepada kedua orang tua, menjaga kehormatan serta kehormatan keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersifat pemaaf, bersikap pemaaf, ya, senantiasa bersikap pemaaf. Kemudian yang keempat, membela kaum yang tertindas atau yang lemah. Serta yang kelima, selalu menebarkan ajaran cinta kasih atau kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, rajin belajar dan menyukai ilmu. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya. Demikianlah sepenggal kisah sedikit tentang Nabi Isa alaihi salam. Semoga dapat kita petik hikmahnya, kita pahami, dan kita berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai sikap perilaku yang terkandung dalam kisah Nabi Isa alaihi salam. Demikian para pemirsa dan anak-anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.